kembali lagi di Cikoko, Cinema Kota-Kota. Nah, kali ini saya akan berkunjung ke salah satu peninggalan Belanda, yakni Benteng Vredenburg yang berada tepat di titik 0 km. Jika kalian kesini, kalian hanya cukup dengan membeli tiket 15.000 saja. Dengan tiket tersebut, kalian sudah bisa menikmati segala fasilitas yang ada di dalam museum ini. Nah, sedikit informasi bahwa benteng ini dahulunya digunakan sebagai sarang Belanda untuk melindungi Keraton Yogyakarta, yang akhirnya dialih fungsikan sebagai salah satu museum peninggalan atau sejarah yang ada di Yogyakarta. Kembali lagi di Cikoko, Cinema Kota-Kota. Dengan saya, Disa. Kali ini saya sudah berada di Benteng Vredenburg yang ditemani oleh Mas Bagus selaku edukator di museum ini. Menurut Masnya yang menarik di museum Vredenburg ini itu apa? Salah satu hal dari saya pribadi yang bikin saya amazed itu adalah instalasi interaktif, di mana kita tidak hanya melihat benda tua dalam tanda kutip, tidak hanya melihat suatu peristiwa, tapi juga bisa berinteraksi, misalkan dari layar yang bisa kita sentuh, video, salah satunya video mapping tentang perjuangan itu. Jadi kita nggak hanya sekedar membaca terus bosan, kita ada nontonnya dikit, ada geraknya dikit gitu. Jadi itu lumayan membuka persepsi kalau museum itu bosan karena sejarah gitu loh. Setelah pengunjung datang atau melihat di museum ini, kira-kira yang bisa pengunjung ambil itu apa dari Museum Vredenburg sendiri? Kalau melihat bagaimana pengunjung yang saya pandu beberapa kali, itu banyak yang lumayan baru tahu, misalkan kayak, oh, Muhammadiyah tuh dibikin di sini tuh Mas, gitu, kayak, oh ya Mas, saya taman siswa tahu Mas, saya dulu sekolah di sana. Nah itu kayak banyak pengunjung yang entah keinget sesuatu sejarah yang mungkin dia lupa, atau dia belajar sejarah yang baru. Seperti itu sih kebanyakan dari yang saya alami ya. Kalau buat generasi muda kayak Gen Z, mungkin Beta, Alpha, kira-kira masih ada minat nggak buat datang ke Museum Vredenburg? Masih sangat amat relevan sekali untuk anak-anak kita ya, terutama saya karena saya juga Gen Z. Terus tadi saya habis bertemu dengan anak-anak SD yang bisa kita bilang Gen Alpha. Mereka ternyata cukup melek dengan sejarah. Mereka kayak, Mas, tahu nggak ini pahlawan Jogja ada siapa? Terus mereka nyebutin kayak, ini ternyata benar semua, kayak Ahmad Dahlan mereka nyebutin, Ki Hajar Dewantara. Jadi ternyata masih relevan untuk anak-anak sekarang nih ibaratnya. Harapannya Mas buat Museum Vredenburg atau pengunjung yang datang sini? Pasti lebih banyak pengunjung, pasti akan lebih meningkatkan minat sejarah ya, karena ternyata banyak sejarah yang sedikit kita lupakan lah. Saya bilang sedikit lah ini, karena banyak yang kayak ya sebatas kayak mereka nggak tahu, mereka sekolah di Muhammadiyah misalkan, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, tapi mereka nggak tahu sejarah Muhammadiyah itu seperti apa. Terus mereka tahu 3 slogannya Ki Hajar Dewantara, tapi mereka nggak tahu sejarahnya Taman Siswa. Jadi semakin banyak minatnya, pasti akan semakin sejarah tuh semakin naik lagi gitu loh, nilai sejarah, terutama di Indonesia ya. Itu aja sih. Jadi selain itu karena kita tuh gen yang mulai melek akan sosial media, jadi
penyebaran atau dalam tanda kutip promosi itu bisa lebih gampang untuk kita sekedar bikin story, sekedar ngomong ke teman, sedang cerita, itu cukup membantu lah. Jadi semoga lebih banyak pengunjung aja sih yang melek akan sejarah. Yang mau tahu. Betul, Mas, ya. betul. Penasaran dengan sejarah itu seperti apa. Nah, di zaman sekarang, saya bisa menyimpulkan bahwa museum itu bukan tentang barang-barang kuno saja. Karena dengan berkembangnya zaman, banyak teknologi yang digunakan sebagai akses informasi di beberapa museum. Ing ngarsa sung tulodo artinya itu di depan memberikan contoh, ing maju mangunkarso di tengah memberikan semangat, tukuri handayani di belakang memberikan dorongan.